Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melakukan suatu video tutorial untuk pemeriksaan dari joint and spine untuk skill lab mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS. Sesi pertama akan kita mulai dengan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas superior, mulai dari review shoulder, elbow, wrist, and finger in manus. Pada sesi yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari hip joint, knee joint, dan juga dengan ankle maupun pada pemeriksaan medis. Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi look, feel, dan movement. Semua akan kita coba sehingga membuat mahasiswa memahami bagaimana memeriksa mulai dari look, kemudian feel, apa aja yang harus dipalpasi, apa yang dirasakan, juga dengan movementnya. Terutama kalau pada kondisi normal kita harus tahu bagaimana range of motion dari pasien-pasien yang akan diperiksa. Misalnya gerakan sendi bahu, gerakannya seperti apa, sudutnya berapa, nanti akan kita tampilkan pada video-video berikut ini. Oke? Sekarang kita memasuki pemeriksaan untuk ekstremitas inferior. Kita mulai dari yang sesi untuk pemeriksaan daerah panggul atau hip joint. Semua pemeriksaan selalu akan dimulai dengan look, feel, dan movementnya. Pemeriksaan panggul. Area yang terpapar adalah kedua ekstremitas inferior. Pasien masih memakai pakaian dalam. Pasien diminta mengatakan apabila merasakan nyeri panggul selama pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara berdiri, berjalan, supinasi, atau pronasi. Inspeksi dengan pasien posisi berdiri. Pertama kita lihat dari aspek anterior. Adakah pelvic tilting oleh karena deformitas, aduksi, abduksi? Kemudian kita lihat apakah ada short leg, skoliosis. Yang kedua adalah muscle wasting oleh karena infeksi polio. Kemudian adakah rotasi? Dari sisi lateral, kita lihat meningkatnya atau menurunnya lordosis lumbal, fleksi atau ekstensi panggul, fleksi atau ekstensi lutut, ankle equinus. Dari aspek posterior, kita lihat adanya tilting bahu atau pelvis, skoliosis. Kita lihat adanya scar, sinus, kemudian gluteal muscle wasting, dan kita lihat deformitas tumit atau kaki. Trendelenburg test untuk mengetahui stabilitas level arm hip dilakukan oleh mekanisme abduktor. Pada patologi hip joint di sebelah kanan, pasien diminta untuk mengangkat kaki kanan. Dan kita lihat pelvis akan tilting ke superior. Pada saat sisi kanan yang terdapat patologi digunakan untuk menumpu, panggul akan jatuh ke sisi sehat dan bahu di sisi ipsilateral patologi akan tilting ke lateral. Mengevaluasi cara pasien berjalan. Pada normal gait atau cara berjalan yang normal terdiri dari 60% stance face dan 40% swing face. Stance face terdiri dari heel strike, flat foot, mid stance, dan push off. Swing face terdiri dari acceleration, mid swing, dan deceleration. Berikut adalah contoh cara jalan yang tidak normal seperti high stepping gait pada foot drop. Trendelenburg gait. Pasien posisi supinasi. Kita periksa kulit, scar, adakah sinus, pembengkakan, muscle wasting. Kita lihat musculus quadriceps femoris, musculus gluteal. Kita bandingkan kedua ekstremitas inferior,
adakah pemendekan. Kita ukur ketidaksesuaian panjang ekstremitas inferior atau limb length discrepancy. Posisi anterior superior iliac spine horizontal. Ukur panjang kaki yang sebenarnya atau true leg length. Diukur dari sias ke malleolus medialis. Ukur panjang kaki yang terlihat atau apparent leg length. Diukur dari civis sternum ke malleolus medialis. Palpasi. Palpasi origo musculus adductor longus. Bila nyeri biasanya oleh karena strain adductor longus dan osteoartritis panggul. Lakukan rotasi eksternal articulatio coxae. Palpasi trochanter minor. Bila terasa nyeri biasanya oleh karena strain musculus iliopsoas. Kita cek pergerakan dari panggul. Fleksi panggul. Pada fleksi panggul normalnya 0 hingga 135 derajat. Ekstensi panggul. Normalnya 0 hingga 5 sampai 20 derajat. Dilakukan hip abduksi. Hip adduksi, rotasi internal panggul pada posisi hip fleksi 90 derajat. Dan rotasi eksternal panggul pada posisi fleksi 90 derajat. Berikutnya lagi pada ekstremitas inferior turun ke bawah, yaitu kita melakukan pemeriksaan di daerah regio genu, mulai dari loop di daerah sekitar genu, kemudian feel-nya dan juga range of motion-nya. Pemeriksaan pada lutut dilakukan dalam posisi berdiri, berjalan, dan berbaring. Dibandingkan kedua sisi, dilakukan pula pemeriksaan tulang belakang dan panggul. Inspeksi, aspek anterior dan posterior. Kita periksa adakah genu valgum atau genu varum. Aspek lateral, kita lihat adakah genu recurvatum. Penderita diminta untuk jongkok. Palpasi lutut. Untuk mengetahui adanya wasting otot dilakukan dengan cara mengukur lingkar paha. Dibandingkan dengan sisi sebelahnya. Kemudian palpasi lutut, apakah ada nyeri? Dan kita rasakan suhu lutut. Pemeriksaan pergerakan lutut. Lakukan fleksi normalnya 0 hingga 150 derajat dan ekstensikan lutut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal rotasi pada lutut. Kemudian eksternal rotasi pada lutut. Patellar tap test untuk mengetahui adanya fluktuasi cairan dalam kavum sinovial dengan cara mengekstensikan lutut. Pada patellar tap test, tempatkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan di samping patella. Dengan tangan kiri, melakukan kompresi kantung suprapatella. Rasakan cairan memasuki ruangan di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Bila cairan hanya sedikit, dengan tangan kiri lakukan tekanan ringan di atas kantung suprapatella sehingga mendorong cairan ke lateral. Berikan tepukan ringan di batas lateral patella dengan tangan kanan. Rasakan gelombang cairan atau bulging di sisi medial di antara patella dan femur. Anterior dan posterior drawer test dilakukan untuk menilai ruptur ligamentum cruciatum anterior atau posterior.
Anterior drawer test dilakukan dengan cara pemeriksaan. Pasien berbaring dengan posisi knee fleksi. Pemeriksa melakukan fiksasi pada kaki dan kedua tangan memegang tulang tibia dengan sendi lutut. Dengan gentle menarik tulang tibia ke anterior. Positif apabila terasa tulang tibia terasa bergerak atau seperti lepas ke anterior. Sedangkan pada posterior drawer test dilakukan dengan gentle menarik tulang tibia ke posterior. Positif apabila terasa tulang tibia bergerak atau seperti terlepas ke posterior. Sekarang kita masuk pada pemeriksaan di daerah ankle dan juga pedis. Selain yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan dengan loop, dilihat, kemudian feel-nya, diraba, kemudian dicek dari gerakannya yang sangat bervariasi. Contohnya seperti gerakan seperti ini, venus, dorsifleksi, inversi, eversi, maupun abduksi. Peragaannya akan kita tampilkan setelah ini. Pemeriksaan pada ankle dan kaki. Inspeksi. Kita bandingkan kedua sisi. Dari depan, lateral, dan posterior. Dilihat alignment dan attitude dari ekstremitas inferior, dextra dan sinistra. Kita lihat kelainan kulit, adakah inflamasi, scar, atau pembengkakan. Kemudian dilihat deformitas tungkai dan kaki. Adakah old fracture, deformitas tali pes, hammer toe, dan lain-lain. Plantar pedis. Adakah hiperhidrosis, infeksi, jamur misalnya pada athlete's foot, dan ulcerasi. Pasien berdiri, dilihat apakah tumit dan kaki bagian depan sejajar. Bila tidak, dicari penyebabnya, misalnya pemendekan kaki atau tendon calcaneus. Palpasi ankle dan kaki. Diraba suhu kulit. Dilakukan pemeriksaan nyeri tekan pada Sever's disease, bursitis, plantar fasciitis, dan pes cavus. Diraba penonjolan tulang atau bony prominence, malleolus medialis, dan lateralis. Memeriksa supinasi kaki. Normalnya 0 hingga 35 derajat. Pronasi kaki normal 0 hingga 20 derajat. Dorsofleksi kaki normal 0 hingga 15 derajat. Plantar fleksi kaki 0 hingga 45 derajat. Dilakukan pemeriksaan metatarsofalangeal joint. Posisi ekstensi normal 0 hingga 65 derajat. Fleksi normal 0 hingga 40 derajat. Posisi ekstensi. Posisi fleksi. Baik, itu tadi adalah sesi untuk pemeriksaan ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah. Video ini kita buat pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, sehingga kita tetap mengupayakan untuk jaga jarak seperti ini, kemudian menggunakan masker, dan juga rajin cuci tangan. Dan pada masa COVID-19 ini, mudah-mudahan video seperti ini bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran maupun untuk PPDS Ortopedi Traumatologi. Terima kasih.